media sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini saya akan merilis 2 pengungkapan kasus dalam kurun waktu 2 minggu belakangan ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Karopenmas. Modusnya cukup menarik, yaitu melalui jalur udara tanpa melalui jalur pemeriksaan, dan yang kedua adalah melalui jalur laut dengan cara ship to ship. Tentunya upaya-upaya penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut dari penegasan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa pemberantasan narkoba harus digencar, berani dan komprehensif, serta dilakukan secara terpadu. Dan ini terus ditekankan oleh Bapak Kapolri agar seluruh anggota untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi pada tanggal 22 Maret dan 4 April 2024 kemarin kita berhasil mengungkap 2 kasus dengan modus yang sangat menarik, dan kita pada kegiatan pengungkapan kasus ini juga bekerjasama dengan Ditjen Bea Cukai baik pusat maupun kantor pelayanan utama Soekarno-Hatta serta Kanwil BC dari Aceh Timur. Total dari pengungkapan 2 kasus ini kita berhasil menyita sabu sebanyak 24 kg dan ekstasi sebanyak 1.840 butir dan menahan 12 orang tersangka. Yang pertama adalah pengungkapan kasus yang dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Maret 2024 di Bandara Soekarno-Hatta, ya, di mana pada awalnya kita menerima informasi adanya kurir antar provinsi yang beberapa kali mengirim narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Medan menuju Jakarta. Dari hasil mapping dan analisis para penyidik di lapangan, kita berhasil menangkap saudara MRP di Terminal 2 di Soekarno-Hatta, di mana kita berhasil menyita sabu sebanyak 5 kg dan ekstasi sebanyak 1.841. Dari hasil penangkapan tersebut, kita mengembangkan adanya keterlibatan dari karyawan atau petugas lavatory service salah satu maskapai penerbangan, saya singkat dengan L, di mana kedua petugas karyawan ini mengambil barang dari luar dan dimasukkan ke area bandara. Setelah itu yang bersangkutan bertemu dengan tersangka MR yang berangkat dari Medan Kuala Namu, masuk tanpa melalui jalur pemeriksaan barang, tanpa melalui proses scanner. Sedangkan 2 orang karyawan dari maskapai ini membawa sabu dan ekstasi dengan menggunakan mobil lavatory service. Mereka bertemu setelah turun dari Darbarata, yang lainnya menggunakan bis penumpang umum lainnya, sedangkan tersangka MR menggunakan kendaraan lavatory service bersama 2 orang petugas bersihan tadi. Selanjutnya di situ terjadi pertukaran tas, di mana kurir MR membawa tas kosong, 2 petugas tadi membawa sabu dan ekstasi. Selanjutnya tersangka tadi membawa tas itu masuk ke dalam pesawat dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah di Bandara Soekarno-Hatta, kita berhasil melakukan penangkapan dan langsung kita lakukan pengembangan. Akhirnya kita berhasil menangkap 7 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara DA dan RD, di mana yang bersangkutan adalah karyawan atau petugas lavatory service maskapai L yang menyerahkan narkotika kepada kurir MR perannya. Yang kedua saudara HF. HF ini adalah operator yang menyuruh ngambil narkotika di rumahnya yang bersangkutan. Dan saudara HF ini merupakan ex karyawan Afsek Kuala Namu.
HF ini dibantu oleh istrinya, di mana istrinya berperan menyiapkan tiket untuk kurir saudara MR dan memantau keberadaan atau posisi MR selama dalam perjalanan. Yang berikutnya adalah JD. JD ini bertugas sebagai pengambil atau pengantar barang dari saudara HF menyerahkan kepada saudara DA dan RD. Selanjutnya kita tangkap juga melalui proses kontrol delivery, di mana barang yang sudah dipesan diantarkan kepada pemesan melalui proses kontrol delivery. Sehingga kita berhasil mengamankan 7 orang tersangka dan ada 3 DPO yang sedang kita kejar, yaitu saudara G, PR, dan C. Itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, ini adalah pengiriman dengan modus ship to ship jaringan Malaysia Aceh, di mana para penyelidik mendalami adanya informasi sering terjadinya pengiriman narkotika jenis sabu dari Malaysia menuju ke Aceh. Dari hasil analisis dan pendalaman penyidik dan tim gabungan dengan Bea Cukai, kita mencoba memetakan dan melakukan upaya pemetaan di laut dengan kerja keras dan upaya yang optimal. Akhirnya kita bisa menangkap 4 orang tersangka, di mana 2 orang adalah yang mengambil barang dari jaringan di Malaysia, selanjutnya masuk ke dalam perairan Indonesia kurang lebih 7 mil dari batas pantai dari Kabupaten Idiraya, Aceh. Ya. Selanjutnya ditangkap juga 2 orang tersangka yang akan mengambil sabu dari kilometer 7 dari 7 mil laut batas perairan Aceh tersebut. Sehingga ada 4 orang kurir yang kita tangkap, serta ditambah kita lakukan pengembangan, kita berhasil menangkap 1 orang pengendali yang berada di darat. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita untuk jaringan Malaysia Aceh ini adalah sebanyak 19 kg. Dari masing-masing tersangka ini mereka mendapatkan upah 10 juta per kilo yang dibagi oleh 5 orang ini. Dan selanjutnya kita terus akan mengembangkan kasus ini kepada jaringan yang menyediakan narkotika jenis sabu ini dan juga kepada jaringan yang mengedarkan di wilayah Indonesia, di mana dari hasil pendalaman bahwa sabu ini akan diedarkan di luar wilayah Aceh seperti Jakarta dan Pulau Jawa. Demikian rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan kami silakan. Terima kasih.